Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini, Sabtu tanggal 17 April tahun 2021. Namun sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini terangkat dari kitab Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-11. Demikian firman-Nya. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengambil tema dari kebenaran firman ini, yaitu hidup di jalan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, masih ingatkah kita dengan perumpamaan Tuhan Yesus tentang gandum dan lalang yang tumbuh bersama di dalam Matius 13 ayat 24 sampai 30? Dikatakan di sana, saudara-saudara, dalam perumpamaan itu, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktunya akan terlihat mana gandum dan mana pula lalang yang akan dibakar. Saudara-saudara, pesan yang hendak dipetik dari perumpamaan itu adalah selama kita hidup akan selalu ada yang menghimpit hidup kita. Akan ada selalu masalah. Bisa itu datang dari siapapun, teman, keluarga, dan orang yang membenci kita. Karena keberadaan kita sebagai seorang Kristen. Bisa pula kita dihempit oleh berbagai macam kesusahan, persoalan, mulai dari masalah keluarga, ekonomi, pekerjaan, dan sebagainya. Saudara yang terkasih, oleh dikarenakan persoalan yang terjadi, bukan tidak mungkin banyak orang Kristen yang tidak bertahan dalam jalan Tuhan dan tidak setia dalam firman Tuhan. Banyak orang yang akan mengambil jalan pintas untuk bisa keluar dari realita kehidupan atau kenyataan hidup yang menerpa dengan mengadu dan meminta pertolongan kepada dunia ini. Tetapi dalam sapaan kita hari ini, kita diajarkan dengan sikap pemazmur yang luar biasa. Ketika pemazmur, saudara-saudara, menghadapi kesusahan oleh sebab orang-orang yang hendak mencabut nyawanya, bagaimana agar pemazmur tetap dapat bertahan sekalipun himpitan yang begitu berat terjadi dalam hidupnya? Bagaimana pemazmur agar dapat mempertahankan jati dirinya sebagai gandum di antara himpitan lalang? Yang dilakukan pemazmur, yaitu saudara-saudara, yang pertama, berdoa kepada Tuhan, bukan kepada dunia ini. Bukan mengandalkan dirinya. Pemazmur meyakini bahwa doa kepada Tuhan adalah suatu means of grace, saluran berkat. Doa menjadi kekuatan bagi pemazmur yang akan membuat dia beroleh kemenangan. Dan yang kedua, saudara-saudara, pemazmur hidup taat di dalam Tuhan. Karena pemazmur meyakini hanya berjalan bersama Tuhanlah dirinya akan dimampukan menghadapi kenyataan tersebut. Dia akan dimampukan menghadapi realita ataupun tantangan-tantangan yang diperhadapkan dalam kehidupan. Seringkali, saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan ini, kita taat asal itu menyenangkan hati dan menguntungkan hidup kita. Ketika harus berkorban dan hal itu menyakitkan kita, kita akan memberontak dan menolak untuk tidak hidup taat. Tuhan menghendaki kita untuk taat di dalam segala perkara dan akan selalu ada upah bagi orang-orang yang taat. Ini janji Tuhan. Tidakkah dikatakan, saudara-saudara, dalam Yakobus 1 ayat ke-12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Sungguh luar biasa, artinya tidak sia-sia ketaatan itu. Karena itu, saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, hendaknya kita belajar taat kepada Tuhan, memahami kehendaknya dan melaksanakan firman-Nya dengan sungguh-sungguh.
kita tetap takut akan Tuhan. Ketaatan membuka kesempatan bagi kita untuk mengalami dan merasakan campur tangan Tuhan yang sangat luar biasa. Jangan taat hanya karena kita sungkan kepada hamba Tuhan dan supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain. Sia-sialah ketaatan yang demikian, saudara-saudara. Biarlah ketaatan kita kepada Tuhan didasari oleh karena kita takut akan Tuhan dan sangat mengasihi Tuhan. Ingat saudara-saudara, kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Dia datang untuk menjemput anak-anaknya yang hidup di jalan Tuhan sampai akhir. Ingat, jalan Tuhan adalah selalu hidup berdoa kepada Tuhan dan taat mengasihi Tuhan serta takut akan Tuhan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini di pagi hari ini, yang mengajak kami Tuhan agar tetap berjalan di dalam jalan Tuhan. Tuhan Yesus, mari Engkau menyatakan kebenaran firman-Mu ini di dalam kehidupan setiap para pendengar, sehingga mereka semakin lagi memahami dan mengerti bagaimana sebenarnya jalan Tuhan, bagaimana sebenarnya hidup orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapa, hamba percaya ketika Tuhan memutaraikan kebenaran firman ini dalam hidup setiap para pendengar, mereka akan beroleh kekuatan ketika mereka lemah, mereka akan beroleh kesehatan ketika mereka sakit, mereka akan beroleh jalan keluar ketika mereka berhadapan dengan persoalan kehidupan, karena memang tiada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa di surga. Pada kesempatan ini juga hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu, begitu juga kepada istriku yang adalah hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Ya Tuhan, anak-anak mereka berikan menjadi anak yang pintar, serta penuh kasih. Setiap yang sakit, mari Engkau sembuhkan Bapa. Yang belum mendapatkan pekerjaan, berikan pekerjaan. Yang belum mendapatkan jodoh, berikan jodoh bagi mereka. Tuhan Yesus yang baik, hamba juga berdoa di pagi hari ini buat saudara-saudariku dimanapun berada. Nyatakan kuasa kasih-Mu Tuhan, nyatakan mujizat-Mu Bapa bagi mereka, sehingga apa yang mereka rindukan selama ini terjadi dan nyata. Yang sakit beroleh kesembuhan, sebagaimana Itoku, Mama Ella, Mama Roma, adikku Hermantono, dan semua saudara-saudariku Tuhan beroleh berkat-berkat yang melimpah dari keluarga Tambunan dan Citanggeng dimanapun mereka berada. Hamba tidak lupa juga berdoa Tuhan Yesus di pagi hari ini untuk istriku dan anak-anakku. Mari balik bungkus mereka dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga hidup mereka menjadi saksi-saksi Tuhan, sehingga hidup mereka selalu mempermuliakan nama Tuhan di dalam setiap situasi yang terjadi. Inilah doa hamba-Mu Bapa, yang hamba-Mu percayakan di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam buat kita semua. Salam sehat.